Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Segata dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Introduce to Sociology dari Henry L. Tisdale. Langsung saja pada bagian yang pertama, studi masyarakat. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama kami adalah untuk memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang. Tren di masyarakat, kami tidak menggunakan fakta secara selektif untuk menciptakan talk show yang hidup, menjual koran, atau mendukung suatu pihak sudut pandang tertentu. Sebaliknya, sosiolog terlibat dalam upaya ilmiah yang ketat, yang membutuhkan objektivitas dan data semen. Fokus utama sosiologi dalam kelompok, bukan individu. Sosiolog juga berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan acara sosial. Di sisi lain, ketika kita memasukkan pengantar Anda ke kelas sosiologi untuk pertama kalinya, Anda akan merasa cukup sesuai dengan materi pelajaran. Sudut pandang ini mempengaruhi cara kita memandang dunia dan memandu upaya kita untuk memahami tindakan dan reaksi orang lain. Meskipun kita menerima premis bahwa individu itu unik, kita cenderung mengkategorikan gorize atau bahkan stereotip orang yang menafsirkan dan memprediksi perilaku peristiwa. Sosiolog juga mencoba bergerak melampaui level itu, memahami. Jika kita mengandalkan pengalaman kita sendiri, kita seperti orang buta. Pria legend Hindu mencoba menggambarkan seekor gajah deluas, dan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan informasi yang valid tentang masyarakat. Ini bukan kasusnya. Berapa orang tidak tertarik untuk mengeluarkan informasi yang benar dan objektif, dan sebaliknya tertarik untuk meyakinkan kami untuk mendukung posisi mereka atau sudut pandang. Pada kesempatan lain, peneliti melakukan tidak memiliki kemampuan atau pelatihan yang menyebarluaskan secara akurat informasi tentang penyalahgunaan narkoba, tunawisma, kesejahteraan, tingkat putus sekolah menengah, kejahatan kerah putih, atau tuan rumah topik sosiologis lainnya. Sosiologi juga memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran ketika mereka menyelidiki masalah daripada jurnalis atau talk show tuan rumah. Di sisi lain, seorang sosiolog harus menjawab kepada komunitas ilmiah saat dia mencoba untuk jauh pemahaman kita tentang suatu topik. Ini berarti bahwa tujuan bukan peringkat tinggi, tetapi lebih tepatnya akurat dan ilmiah pendekatan terhadap masalah yang sedang dipelajari. Dalam bagian ini, kita diminta untuk melampaui budaya populer, ogi, dan selidik masyarakat lebih ilmiah daripada Anda lakukan sebelumnya. Kita juga akan belajar melihat peristiwa besar seperti pada kejadian sehari-hari, sedikit berbeda dan mulai untuk memperhatikan pola yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Kehadiran penyidik sajat, tor atau peneliti dapat mendistori situasi dan menghasilkan reaksi yang tidak biasa dari subjek yang sekarang merasa istimewa karena pilihan mereka untuk belajar. Yang berikut bagian kedua, individu dalam masyarakat. Manusia seperti semua makhluk lainnya memiliki dasar kebutuhan logis. Kita harus makan, tidur, melindungi diri dari lingkungan, memproduksi, dan memelihara anak-anak kita, atau kita tidak bisa bertahan hidup sebagai spesies.
Melalui budayalah manusia memperoleh berarti untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan yang kecil itu lebah, misalnya bayi manusia menangis saat lapar atau tidak nyaman, dan respon terhadap tangisan itu bervariasi dari kelompok ke kelompok dan bahkan dari orang ke orang. Di dalam beberapa kelompok, bayi diberi ASI pada orang lain, mereka adalah diberi susu formula siap pakai dari botol, dan masih dari lain mereka diberi makan sesuai dengan preferensi ibu. Beberapa kelompok menyusui anak-anak selama 5 tahun, 6 tahun, yang lain tidak lebih dari 10 sampai 12 tahun. Beberapa ibu memberi makan bayi mereka sesuai permintaan kapanpun mereka tampak lapar. Ibu-ibu lain menggendong bayi mereka dengan jadwal makan yang kaku. Konsep budaya tidak mudah dipahami karena terjadi setiap aspek kehidupan sosial kita adalah ekspresinya, dan karena keakraban menghasilkan sejenis rabun jauh terhadap budaya kita sendiri, membuat sulit bagi kita untuk mengambil perspektif analitis terhadap kehidupan sosial kita sehari-hari. Sosiolog merasa membantu untuk memecah budaya menjadi komponen yang terpisah, budaya nyata dan budaya non-material. Budaya material terdiri dari teknologi manusia. Semuanya hal-hal yang dibuat dan digunakan manusia, dari yang kecil, tangan memegang alat, ke gedung pencakar langit. Tanpa budaya material, kita spesies tidak dapat bertahan lama, karena budaya material menyediakan penyangga antara manusia dan lingkungan. Dengan menggunakan manusia dapat melindungi diri mereka sendiri dari tekanan lingkungan, seperti ketika mereka membangun pakaian untuk melindungi diri dari angin atau sinar matahari yang kuat. Dan yang lebih penting lagi, manusia menggunakan budaya material untuk mengubah dan mengeksploitasi lingkungan. Dengan menggunakan budaya material, spesies kita telah belajar untuk mengatasi lingkungan yang paling ekstrim dan untuk bertahan hidup, dan juga bahkan berkembang di semua benua, di semua iklim. Ini juga menyediakan saran untuk melalui budaya yang mana ditransmisikan dan fondasinya kompleksitas pemikiran dan pengalaman manusia terletak. Di sisi lain, tangan dalam hitungan dekade atau evolusi budaya telah memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan ke bulan. Biologis perilaku menentukan bagaimana orang benar-benar berperilaku. Mereka mencerminkan fakta bahwa perilaku seorang dipandu oleh norma serta situasi yang unik. Yang berikut pada bagian ketiga, ketimpangan sosial. Kelas sosial terdiri dari kategori orang yang berbagi kesempatan yang sama, ekonomi dan kejujuran yang serupa posisi, gaya hidup yang sama, dan perilaku sikap. Suatu masyarakat yang memiliki beberapa kelas sosial dan mitos mobilitas sosial didasarkan pada sistem kelas stratifikasi. Batas kelas dipertahankan dengan membatasi interaksi sosial, perkawinan campur, dan mobilitas ke dalam kelasnya. Beberapa bentuk sistem kelas biasanya ada di sebuah masyarakat industri. Apakah mereka kapitalis atau komunis? Mobilitas sosial dalam sistem kelas seringkali hasil dari struktur pekerjaan yang terbuka, pekerjaan tingkat yang lebih tinggi kepada siapa saja yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan. Untuk tujuan kita di sini, kita akan mengikuti yang relatif umum, pendekatan dengan asumsi bahwa ada 5 kelas sosial di Amerika Serikat, yaitu kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah, kelas menengah. Kelas menengah atas terdiri dari bisnis yang sukses dan orang-orang profesional dan keluarga mereka. Mereka biasanya tepat di bawah puncak dalam hierarki organisasi.
Banyak aspek kehidupan mereka didominasi oleh karir mereka dan keberhasilan yang berkelanjutan di dalam bidang ini adalah pertimbangan jangka panjang. Dan yang paling denominasi umum yang diwakili adalah Presbyterian, Episkopal, Kongregasionalis, Yahudi, dan Unitarian Universal. Sebagian besar dari kelas menengah ke atas yang baru adalah pasangan penghasilan dua. Keduanya berpendidikan perguruan tinggi dan dipekerjakan sebagai eksekutif perusahaan, pemerintah tinggi pejabat, pemilik bisnis, atau profesional. Hubungan ini sangat makmur, mengubah wajah banyak orang komunitas. Kelas menengah memiliki banyak karakteristik dengan kelas menengah ke atas, tetapi anggotanya belum mampu mencapai gaya hidup yang sama karena kekurangan ekonomi atau pendidikan. Anggota kelas atas juga memiliki kekayaan besar, seringkali akan kembali selama beberapa generasi. Mereka mengenali satu sama lain dan diakui oleh orang lain dengan reputasi dan gaya hidup. Mereka biasanya memiliki gengsi dan gaya hidup yang tinggi yang tidak termasuk kelas lain. Anggota kelas ini juga sering mempengaruhi ekonomi dan politik dasar masyarakat struktur. Kelas atas biasanya mengasingkan diri dari masyarakat lainnya dengan pemisahan perumahan, klub pribadi, dan sekolah swasta. Secara historis, mereka adalah Protestan, khususnya Episkopal atau Presbyterian. Ini kurang benar hari ini. Diperkirakan bahwa di Amerika Serikat, bagian atas kelas terdiri dari 1-3% dari populasi. Sejak tahun 1970-an, kelas atas juga termasuk wirausahawan baru, masyarakat orang-orang yang sering kali menghasilkan jutaan dan terkadang miliaran dolar dalam bisnis. Kemungkinan akan terpengaruh oleh penurunan ekonomi. Lebih dari setengah milik serikat pekerja. Orang-orang kelas menengah ke bawah hidup dengan layak tetapi memiliki sedikit untuk kemewahan. Kelas bawah ini adalah orang-orang di bagian bawah ekonomi tangga. Mereka memiliki sedikit pendidikan atau pekerjaan, keterampilan pasional, dan akibatnya menganggur atau setengah menganggur. Keluarga kelas bawah sering memiliki banyak masalah, termasuk rumah rusak, anak haram, kriminal, keterlibatan, dan alkoholisme. Anggota kelas bawah memiliki sedikit pengetahuan peristiwa dunia, tidak terlibat dengan komunitas mereka, ikatan, dan biasanya tidak mendefinisikan dengan orang miskin lainnya. Persepsi kita tentang orang miskin membentuk pandangan kita tentang berbagai program pemerintah tersedia untuk membantu mereka. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa orang miskin, harus mengarahkan kebijakan publik secara cerdas. Banyak orang Amerika percaya sejumlah mitos umum tentang orang miskin. Mari kita coba untuk membersihkan beberapa dari mereka. Pada bagian 4, institusi. Ilmuwan sosiologi sering menugaskan keluarga fundamental unit, orang tua yang menikah, dan keturunannya sejumlah fungsi dasar yang dilayani sebagian besar jika tidak semua masyarakat, yaitu meskipun di banyak masyarakat, unit keluarga dasar berfungsi beberapa fungsi ini. Tidak ada masyarakat yang melayani semua mereka sepenuhnya atau eksklusif. Misalnya, di antara Nayar dari India, ayah biologis seorang anak secara sosial tidak terikat Evan umumnya. Orang lain mengambil tanggung jawab sosial kemampuan menjadi orang tua. Di Amerika Serikat juga jumlah yang kecil tapi terus bertambah. Keluarga dua karir merasa perlu untuk mengatur rumah tangga yang terpisah dari komunitas yang berbeda. Kadang-kadang terpisah ratusan mil. Suami dan istri melakukan perjalanan kembali dan keluar antara rumah tangga ini
untuk satu sama lain dan anak-anak di akhir pekan dan selama liburan. Namun, di semua masyarakat, keluarga memang melayani fungsi sosial dasar. Dibahas selanjutnya. Biro Sensus Amerika Serikat membedakan antara sebuah rumah tangga dan sebuah keluarga. Rumah tangga terdiri dari orang-orang yang berbagi ruang hidup yang sama. Sebuah rumah tangga juga dapat mencakup satu orang yang tinggal sendiri atau beberapa orang yang berbagi tempat tinggal. Sebuah keluarga di sisi lain tangan memiliki definisi yang lebih tepat, misalnya di studi klasiknya tentang organisasi sosial dan keluarga. Antropolog George P. Murdoch mendefinisikan keluarga sebagai kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi itu termasuk orang dewasa dari kedua jenis kelamin, setidaknya 2 di antara mempertahankan hubungan seksual yang disetujui secara sosial, dan 1 atau lebih anak-anak memiliki atau adopsi dari hubungan seksual bersama orang dewasa. Definisi ini terbukti terlalu terbatas untuk suatu hal. Itu mengecualikan banyak jenis kelompok sosial yang tampaknya berdasarkan fungsi yang mereka layani untuk pantas mendapatkan label keluarga. Dalam bab ini juga, kita mulai dengan memeriksa politik lembaga. Pada akhirnya ekonomi terkait erat dengan sistem politik, dan kami akan memeriksa hubungan itu juga. Politik adalah proses di mana kekuasaan didistribusikan dan digunakan, keputusan dibuat. Bab ini juga menjelaskan apa unik tentang sistem 2 partai kami dan di mana sistem politik Amerika cocok dengan seluruh spektrum dan institusi politik. Kemudian melanjutkan untuk memeriksa hubungan antara sistem politik dan lingkungan sistem nomik. Lanjut pada bagian kelima, perubahan sosial dan isu sosial. Untuk sebagian besar negara, pertumbuhan penduduk tergantung pada peningkatan alam yang dihasilkan dari lebih banyak kelahiran daripada kematian. Sebagian besar negara memiliki sedikit immigration atau emigrasi, sesuatu yang mungkin tampak mengejutkan ke orang-orang di Amerika Serikat, di mana imigrasi adalah faktor pertumbuhan yang penting. Fekunditas adalah kemampuan fisiologis untuk memiliki anak. Kebanyakan wanita antara usia 15 dan 45 mampu melahirkan anak. Selama ini, seorang wanita berpotensi biasanya bisa memiliki hingga 30 anak. Namun, kenyataan jumlah anak maksimum yang dapat dimiliki seorang wanita adalah sekitar 15. Namun, angka ini jauh dari kehidupan nyata di mana kesehatan, budaya, dan faktor-faktor lain membatasi kelahiran anak. Bahkan di negara-negara dengan angka kelahiran tinggi, rata-rata wanita jarang memiliki lebih dari 7 anak. Sedangkan fekunditas mengacu pada potensi biologis untuk melahirkan anak. Cara umum mengatur untuk mengukur kesuburan adalah dengan menggunakan angka kelahiran kasar, jumlah hidup tahun kelahiran per 1000 orang dalam populasi tertentu. Beberapa banyak ahli demografi berpikir cara yang lebih baik untuk mengukur kesuburan adalah dengan menggunakan tingkat kesuburan total yang merupakan jumlah anak akan dilahirkan oleh seorang wanita selama hidupnya. Tingkat kesuburan total diperlukan untuk menjaga populasi tidak berubah di Amerika Serikat. Tingkat kesuburan total memuncak pada akhir 1950-an dan sekarang menuju bahwa negara tidak akan berkembang tanpa imigrasi. Dan di Afrika juga puluhan negara mencoba memiliki tingkat kesuburan total antara 5 dan 7, menghasilkan tingkat pertumbuhan yang besar. Di Eropa Barat, tarifnya adalah dan banyak negara mengalami penurunan populasi, seperti yang akan Anda lihat nanti di bab ini. Tingkat kesuburan dikaitkan dengan industrialisasi.
Kesuburan menurun dengan modernisasi, tetapi tidak segera. Keterlambatan ini merupakan sumber tekanan populasi yang luar biasa di negara-negara berkembang yang telah mendapat manfaat dari pengenalan medis, modern teknologi yang segera menurunkan angka kematian. Demografi juga melihat tingkat kematian berdasarkan usia. Misalnya, salah satu ukuran yang digunakan adalah kematian bayi rate yang mengukur jumlah anak yang meninggal dalam tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Dari 1000 bayi yang lahir tahun ini di Afrika Timur, 97 akan mati dalam 1 tahun. Di negara-negara dunia yang lebih maju, itu akan membutuhkan waktu 60 tahun untuk 97 kematian ini terjadi. Perbedaan mencerminkan kesenjangan yang berkelanjutan dalam tingkat kematian antar negara-negara yang semakin berkembang di dunia. Di Amerika Serikat, angka kematian bayi turun dari 47 tahun 1940 menjadi 6,6 tahun 2007. Tarif ini tidak berlaku untuk semua bayi, namun pada tahun 1940, seorang kulit putih memiliki angka kematian bayi sebesar 43,2 di bawah rata-rata nasional saat itu. Dan Afrika memiliki tingkat kematian bayi hari ini tarifnya adalah 5,8 untuk kulit putih dan 13,6 untuk kulit hitam. Rendah angka kematian bayi adalah untuk bayi yang lahir dari Cina, ibu, dan untuk ibu Jepang. Itu angka menunjukkan bahwa pola budaya yang berbeda dari anak-anak ketakutan juga dapat mempengaruhi kematian bayi serta ketersediaan perawatan medis. Penyakit menular menyebabkan sebagian besar kematian anak di bagian awal pada abad ke-20. Jutaan anak meninggal karena penyakit pernapasan dan penyakit gastrointestinal. Terima kasih dari saya, itu saja.